Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaili Nafi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid yang berbeda-beda dalam belajar. Perbedaan kebutuhan belajar murid dapat berupa kesiapan belajar yang berbeda, minat murid yang berbeda, serta profil atau gaya belajar yang berbeda. Sehingga untuk memenuhi perbedaan kebutuhan tersebut, kita dapat mendiferensiasikan konten pembelajaran, mendiferensiasikan proses pembelajaran, dan bahkan mendiferensiasikan produk yang dihasilkan dari proses belajar tersebut. Langkah awal untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kita mulai dengan memahami gaya belajar murid. Pada awal masuk sekolah, kita mengidentifikasi para murid dengan gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik, sehingga kita dapat menyesuaikan pembelajaran di kelas yang mengadopsi gaya belajar para murid tersebut. Berikut rangkaian proses pembelajaran deskriptif teks sederhana dengan mendeskripsikan binatang di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm excellent too. Thank you. Well everyone, before we start our class today, we will pray together. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Oke. Kegiatan dimulai dengan menyapa, membuka pelajaran, berdoa, mengecek kehadiran, dan memastikan bahwa lingkungan kelas bersih dan nyaman untuk belajar. Anyone who is absent today? Ada yang absen hari ini tidak masuk? No? Complete? Yes, good job. Tetap ya, mudah kalian terus sehat di sekolah. Sebelumnya kita juga harus peduli sama lingkungan kita. Ya, please if there is some traffic. Kegiatan dilanjutkan dengan membuat kesepakatan belajar bersama, kemudian mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada bagian kegiatan inti, murid diberikan pertanyaan pemantik. Selain untuk mengajak murid untuk berpikir kritis, pertanyaan-pertanyaan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai asesmen awal. Dalam hal ini, guru dapat mengetahui sejauh mana murid dapat memahami tentang materi prasyarat dan materi pembelajaran yang dibutuhkan saat ini. Okay, there are so many animals in the zoo. Ya, ada banyak jenisnya. We are going to describe them. Kita akan coba mendeskripsikan. Ya. Kemarin kita sudah memahami beberapa kata benda. Nah, sekarang kita deskripsikan dengan kata sifat. Diferensiasi yang pertama yaitu diferensiasi konten. Penggunaan materi yang berbeda berupa bacaan dari berbagai sumber, gambar-gambar, dan penggunaan video tentu dapat lebih menarik bagi para murid. Murid dengan gaya belajar visual akan lebih mudah memahami dengan tayangan berupa video. Sebelum menyaksikan tayangan video, murid juga perlu diberikan pertanyaan agar mereka fokus pada tujuan mereka saat menyaksikan video. Setelah proses diskusi selesai,
murid menyampaikan hasil diskusi kepada teman-teman yang lainnya. Hal ini untuk memberikan keterampilan yang bermakna bagi para murid. Mereka dapat belajar menyampaikan pendapat dan meminta informasi. Pada kegiatan ini, guru memberikan umpan balik dan penguatan kepada hasil pekerjaan murid. Selama proses diskusi dan presentasi ini, saya melakukan asesmen formatif dengan cara pengamatan dan observasi. Dalam melakukan asesmen ini, saya perlu memiliki rubrik penilaian mengenai pencapaian para murid. Selain itu, untuk meningkatkan keseruan dalam belajar, saya juga memanfaatkan ice breaking untuk menggugah semangat belajar murid. Dengan aktivitas ini, murid dengan gaya belajar kinestetik akan lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Pada tahap kegiatan penutup, guru bersama murid menyimpulkan pembelajaran yang telah dilalui. Guru juga memberikan penguatan terhadap yang sudah dipahami oleh para murid. Selanjutnya, murid memberikan refleksi tentang apa yang mereka rasakan dan mereka pelajari bersama. Dalam bahasa Inggris ya, kita membuat descriptive text. Oke, thank you Indah. Nah, sekarang untuk proyek kita di rumah ya, untuk nantinya kita kerjakan di rumah ya, masih berkelompok ya, kita akan membuat proyek. Membuat apa anak? Boleh dalam bentuk video atau boleh dalam bentuk story tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.